Halo pemuda-pemudi Indonesia, kenalkan saya Novela Putri Sabria dari kelas 12 ULW 2. Ini merupakan cerita tentang sejarah Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 1928, terjadi peristiwa bersejarah besar di Indonesia yang menjadi tonggak penting dalam perjuangan kemerdekaan. Peristiwa ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Sumpah ini diucapkan di Kongres Pemuda II, tepatnya di Batavia yang sekarang Jakarta. Sumpah ini bukan hanya sekedar seruan, tetapi juga simbol kebersamaan dan juga tekad pemuda Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Di saat itu, Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Hingga pada 19 Desember 1901, Belanda memberlakukan politik etis, yaitu sebuah politik balas budi yang memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mendapatkan pendidikan, bantuan irigasi, dan kolonisasi. Dan tak pernah disangka bahwa kebijakannya itu menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawan Belanda. Dan perjuangan pada saat itu mulai bergulir melalui organisasi-organisasi pergerakan yang ada di Indonesia. Sebelum terjadinya Sumpah Pemuda, pemuda Indonesia yang berasal dari berbagai suku, bahasa, dan agama mulai menunjukkan kesadarannya untuk bersatu dan mencapai kemerdekaan. Kongres Pemuda II ini merupakan hasil dari semangat yang tumbuh di kalangan pemuda, yang akhirnya menciptakan satu sumpah yang mengikat hati dan semangat seluruh rakyat Indonesia. Kongres Pemuda II yang dilaksanakan di Batavia terjadi pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Di hadapan 700 peserta di antara organisasi-organisasi pergerakan, topik pembahasan mengenai persatuan kebangsaan menjadi topik utama. Pada tanggal 28 Oktober 1928, puncak dari kongres ini adalah saat di mana para peserta sepakat mengucapkan Sumpah Pemuda. Sumpah ini terdiri dari 3 pokok penting yang mengikat satu sama lain. Mari kita dengarkan isi dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 1928. Sumpah ini menjadi titik awal dari perkembangan persatuan pemuda yang sebelumnya terpecah-pecah. Dan sumpah ini akhirnya menjadi dasar yang mengilhami nasionalisme dan juga persatuan yang terus menggelora hingga akhirnya Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam refleksi sejarah ini, kita menyadari bahwa peran pemuda sangat penting untuk menentukan arah bangsa. Dan Sumpah Pemuda mengajarkan kita bahwa perbedaan tidaklah menjadi penghalang kita untuk bersatu. Semangat persatuan yang digelorakan oleh pemuda pada saat itu patut kita contoh menjadi teladan untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebagai generasi penerus, sudah sepatutnya kita menjaga dan meneruskan semangat persatuan ini, agar Indonesia tetap menjadi negara yang adil, damai, dan berdaulat.